Halo semuanya, sekarang saya akan menyampaikan materi terakhir dari rangkaian fungsi permintaan dan penawaran yang sebelumnya saya bawakan, yaitu keseimbangan pasar atau market equilibrium. Materi ini sangat penting banget karena disinilah permintaan dan penawaran bertemu dan harga pasar terbentuk. Jadi kita akan bahas tentang pengertian, proses terbentuknya, faktor-faktor yang mempengaruhi sampai contoh soal dan kurvanya. Ya, kita lanjut aja ya. Yang pertama yaitu pengertian. Keseimbangan pasar adalah kondisi di mana jumlah barang yang diminta oleh pembeli sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual pada tingkat harga tertentu. Akhirnya di titik ini nih, pasar berada dalam keadaan seimbang. Tidak ada kelebihan permintaan atau kelebihan penawaran. Harga yang tercipta pada titik ini disebut harga keseimbangan atau equilibrium price. Dan jumlah barangnya disebut jumlah keseimbangan, yaitu equilibrium quantity. Ibaratnya nih teman-teman, kalau di pasar harga terlalu tinggi, pembeli jadi sedikit. Tapi kalau terlalu rendah, penjualnya malah yang rugi. Nah, harga akan menyesuaikan terus sampai kedua pihak sama-sama setuju. Nah, di satu titik yang harga pas, itulah keseimbangan pasar. Selanjutnya yaitu hukum keseimbangan pasar. Sebenarnya keseimbangan pasar terjadi karena adanya hukum permintaan dan hukum penawaran yang bekerja bersama. Permintaan cenderung turun saat harganya naik, sedangkan penawaran naik saat harganya naik. Keduanya saling bertemu pada satu titik keseimbangan. Jadi bisa dibilang nih, kalau hukum keseimbangan pasar adalah saat kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran saling menyesuaikan sehingga tercipta harga yang jumlah dan stabil. Harga dan jumlah yang stabil. Selanjutnya yaitu ada rumus fungsi permintaan dan penawaran nih. Untuk mencari titik keseimbangan, kita perlu tahu dulu fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Teman-teman masih ingat ya? Rumus fungsi permintaan itu ada QD sama dengan A min BP. Rumus fungsi permintaan dan penawaran ini. Untuk mencari titik keseimbangan, kita perlu tahu dulu rumus permintaan dan fungsi penawaran, yaitu QD sama dengan QS sama dengan QE. Dan yang satunya yaitu PD sama dengan PS sama dengan PE. Nah, ada keterangannya nih. D itu demand atau permintaan, S itu supply, permintaan, P itu tentunya price, yaitu harga, dan Q quantity, jumlah atau stok, serta equilibrium, yaitu keseimbangan. Nah, selanjutnya ada proses terbentuknya keseimbangan pasar. Nah, bagaimana keseimbangan pasar bisa terbentuk? Awalnya harga di pasar bisa terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kalau harga terlalu tinggi, penawaran banyak, tapi permintaan sedikit. Terjadi kelebihan barang atau surplus. Kalau harga terlalu rendah, permintaan jadi banyak, tapi penawaran sedikit. Terjadinya kekurangan barang atau shortage. Pasar akan menyesuaikan terus. Harga turun kalau surplus. Harga naik kalau shortage. Sampai akhirnya permintaan dan penawaran bertemu di satu titik. Itulah harga keseimbangan atau PE tadi rumusnya, dan jumlah keseimbangan atau QE. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar nih. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi keseimbangan pasar. Antara lain yang pertama ada perubahan permintaan. Misalnya nih, karena pendapatan masyarakat naik, seleranya berubah, atau harga barang lainnya berubah. Yang kedua itu ada perubahan penawaran. Bisa karena biaya produksi naik, teknologi berubah, atau karena kebijakan pemerintah. Yang ketiga ada kebijakan harga, seperti harga maksimum dan minimum dari pemerintahan. Yang keempat, ada kondisi ekonomi dan sosial. Contohnya bencana, inflasi, atau perubahan musim. Nah, jadi kesimpulannya,
Keseimbangan pasar bisa berubah dari waktu ke waktu karena faktor-faktor ini nih. Kita masuk ke contoh perbandingannya. Lihat ya teman-teman kondisinya. Lihat kondisinya. Harga permintaan. Lihat. Harganya 80, permintaan 20. Harganya 60, permintaan 60. Harganya 40, permintaannya 80. Kalau dilihat dari tabel ini, saat harga 10, jumlah barang yang diminta dan ditawarkan sama, yaitu 60 unit. Ya kan? Bener kan 60 unit? Oke. Artinya di harga itulah pasar mencapai titik keseimbangan gitu. Kita masuk ke kurva keseimbangan. Nah, kurva keseimbangan baik teman-teman, kita lihat kurvanya ya. Kurvanya berbentuk X gini teman-teman. Nah, di grafik ini bisa kita lihat dengan jelas kurva permintaan dan kurva penawaran itu bertemu di satu titik. Tuh titiknya itu, yang titik-titik itu teman-teman. Ya. Titik potong inilah yang disebut titik keseimbangan pasar, di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Begitu. Titik itu menandakan harga keseimbangan PE di sumbu vertikal dan jumlah keseimbangan QE di sumbu horizontal. Oke. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Diketahui fungsi permintaan dan penawaran. Fungsi permintaan dan penawaran tadi kan udah tahu ya teman-teman rumusnya gitu. Nah, habis itu QD sama dengan 40 min 2P. QS sama dengan 10 min 3. Diketahui fungsi permintaan dan penawaran QD sama dengan 40 min 2P. QS sama dengan 10 plus 3P. Penyelesaiannya gimana? Penyelesaiannya 40 min 2P sama dengan 10 plus 3P. 40 dikurang 10 sama dengan 3P plus 2P sama dengan 5P. P sama dengan 6 gitu. Jadi harga keseimbangannya ada 6 adalah jumlah keseimbangannya 28 unit. Tuh ya teman-teman. Kita sampai di kesimpulan teman-teman. Nah, jadi dari penjelasan tadi bisa kita simpulkan bahwa keseimbangan pasar adalah kondisi ketika jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran pada tingkat harga tertentu. Harga keseimbangan tercapai secara alami dari interaksi pembeli dan penjual. Kalau harga terlalu tinggi atau surplus, kalau harga terlalu rendah itu shortage. Pasar akan menyesuaikan sampai mencapai titik keseimbangan secara sistematis, matematis jika dengan menyamakan fungsi QD sama dengan QS dan hasil memberi kita serta jumlah keseimbangan itu makanya. Oke teman-teman, sekian presentasi saya tentang keseimbangan pasar. Semoga bisa membantu dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih perhatiannya.